Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Verina selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis masalah sosial dalam cerpen Profesor Sastra karya Eko dan Moko. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Khairunisa dengan NPM 110 dari kelas 3C. Baik, di sini yang pertama-tama adalah latar belakang karya sastra mencerminkan kehidupan masa lalu dan menyimpan dan menyampaikan nilai untuk masa depan. Cerpen sebagai bentuk sastra yang padat fokus pada peristiwa utama dan seringkali mengandung pesan moral. Sosiologi sastra mengkaji unsur sosial dalam cerpen dalam karya dengan 3 fokus, yaitu ada pengarang karya, eh, pengarang karya dan pembaca. Cerpen Profesor Sastra karya Eko Darmoko menggambarkan konflik antar generasi dan tantangan sastrawan senior di era digital. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis unsur intrinsik pada cerpen. Yang kedua ada mengidentifikasi masalah sosial dalam cerpen. Di sini ada sinopsis cerpen. Cerpen Profesor Sastra karya Eko Darmoko mengisahkan Jaka Bonet, Profesor Sastra tua yang berusaha mempertahankan eksistensinya meski sudah kehilangan relevansi. Ia memaksa hadir di acara sastra, mengunggah status galau di media sosial, dan memaksa mahasiswa membeli bukunya. Mahasiswa mengkritik sikapnya dengan julukan-julukan kasar, mencerminkan frustasi mereka terhadap upaya Jaka Bondet yang dianggap memaksa kehormatan. Baik, di sini ada tema. Tema cerpen Profesor Sastra adalah kritik terhadap pencarian eksistensi berlebih dan sikap arogan tanpa substansi. Profesor Jaka Bondet yang haus pengakuan memaksa mahasiswa membeli bukunya untuk mempertahankan eksistensinya. Ia juga menceritakan dirinya di media sosial dengan unggahan yang tidak tulus, berusaha tampil dekat dengan sastrawan terkenal. Mahasiswa mengkritik sikapnya yang dianggap kekanak-kanakan dan hanya mencari perhatian saja. Di sini juga ada plot. Cerpen Profesor Sastra mengikuti alur progresif, menggambarkan Profesor Jaka Bondet yang berusaha mempertahankan eksistensinya di dunia sastra meskipun terpinggirkan. Dimulai dengan penggambaran Jaka sebagai dosen kolot, cerita berkembang saat ia memaksa mahasiswa membeli bukunya yang ketinggalan zaman. Konflik meningkat ketika ia bertingkah sok akrab dan mengganggu mahasiswa. Puncaknya, saat mereka terpaksa hormat saat ia membayarkan pesan kopi mereka. Cerita berakhir dengan Profesor Jaka yang tetap mencari pengakuan di media sosial meski dihina, simbol keteguhan prinsip di dunia sastra yang semakin berubah. Baik, di sini ada tokoh dan penokohan. Dalam cerpen Profesor Sastra, tokoh utamanya ialah sudah pasti Profesor Jaka Bondet, seorang profesor sastra yang arogan berusaha tetap eksis dengan memaksa mahasiswa membeli bukunya yang kuno. Dan di sini juga ada mahasiswa, meski tidak digambarkan secara mendalam, sebagai tokoh individual, mewakili generasi muda yang kritis dan terbuka terhadap sastra modern, sering merasa tertekan oleh sikap Profesor Jaka yang menjadi bahan pembicaraan mereka di warkop. Nah, di sini selanjutnya ada latar tempat. Di sini ada 3 latar tempat. Yang pertama ada Galeri Dinas Kesenian, tempat pertama yang dikunjungi oleh Profesor Jaka Bondet yang selalu hadir di acara-acara sastra untuk mempertahankan eksistensinya. Seperti terlihat dalam kutipan yang menunjukkan pertemuannya di pertama kali. Seperti sedang sedang apa kau di sini? Seharusnya kau tetap ada di rumah saja, Prof. Tidak perlu ke sini karena angin malam itu tidak tidak cocok untuk usia sepertimu. Kurang lebihnya seperti itu kutipannya. Lalu yang kedua ada kampus, yaitu di tempat Profesor Jaka mengajar dan memaksa mahasiswa membeli bukunya seperti yang tercermin dalam kutipan tentang perintah kepada mahasiswa. Seperti ada yang mengatakan mahasiswa, duh, profesor ini menyuruhku membeli bukunya lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai, seperti itu kurang lebihnya. Dan yang ketiga ada warkop, tempat mahasiswa berkumpul di belakang kampus, menjadi lokasi di mana Profesor Jaka mencoba ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Next. Di sini ada latar waktu. Latar waktu dalam cerpen Profesor Jaka dimulai pada malam hari saat Profesor Jaka mengunjungi Galeri Dinas Kesenian Kota, seperti kutipan yang sebelumnya sudah saya bicarakan. Next.
Di sini ada sudut pandang cerpen Profesor Sastra menggunakan sudut pandang persona orang atau orang ketiga, di mana narator berada di luar cerita dan mengetahui perasaan, pandangan, serta pikiran setiap tokoh. Hal ini terlihat dalam kutipan yang menggambarkan pandangan mahasiswa yang jengkel terhadap Profesor Jaka Bondet dengan narator menggunakan kata ganti dia dan menyebutnya nama tokoh untuk menjelaskan perasaan mereka. Selanjutnya ada bahasa dan moral. Oke, pertama ada bahasa. Cerpen Profesor Sastra ini menggunakan gaya bahasa satir dan informal yang mengkritik dunia sastra, terutama generasi tua yang masih memegang teguh cara-cara tradisional. Penulis menonjolkan ironi dan humor dalam menggambarkan karakter Profesor Jaka Bonnet yang kolot, terutama melalui tindakan-tindakan yang kuno tetapi sudah tidak relevan lagi. Ceritanya memperlihatkan ketegangan antar pandangan tradisional profesor dan sikap mahasiswa yang lebih progresif. Khusus menulis yang di bidangnya selalu penuh karena mahasiswa merasa terpaksa mengikuti demi nilai bagus. Di usia yang sudah lanjut, Profesor Jaka Bondet ini masih aktif dalam media sosial yaitu Facebook dan mengunggah hal-hal kekanak-kanakan. Lalu di sini ada moral. Cerpen ini menceritakan sosok Profesor Jaka, seorang profesor sastra tua yang obses mempertahankan eksistensinya di dunia sastra meski kualitasnya, karyanya dipertanyakan, bukunya dihormati mahasiswa, malah kesal dengan sikapnya yang arogan dan memaksa, seperti memaksa mereka membeli bukunya itu. Next. Di sini ada masalah sosial dalam cerpen ini. Yang pertama, dalam cerpen ini, Profesor Jaka Bondet menyalahgunakan kekuasaannya sebagai profesor dengan memaksa mahasiswanya membeli buku-bukunya yang dianggap berkualitas rendah. Hal ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antar dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa terpaksa memenuhi tuntutan tersebut demi mendapatkan nilai, seperti yang terlihat dalam kutipan yang tadi sempat saya sebutkan. Lalu yang kedua ada Profesor Jaka Bondet mengalami krisis identitas dan kebutuhan akan pengakuan, berusaha mempertahankan relevansinya meski sudah tua dan tidak produktif. Ia memaksa kehadirannya di acara sastra dan memanfaatkan media sosial untuk mencari perhatian. Yang ketiga, ada kesepian. Jaka Bondet Profesor ini tuh terlihat dalam perilakunya yang sering mengunggah status galau di media sosial Facebook, menandai tokoh sastra, dan mengomentari karya-karya penulis muda. Ia berusaha mencitrakan dirinya memiliki hubungan luas di dunia sastra. Dan yang terakhir ada Profesor Jaka mencerminkan budaya nepotisme dan pansos dengan memaksa dirinya menjadi pembicara di acara sastra meskipun kontribusinya tidak diinginkan. Oke, next. Dan yang terakhir ada simpulan. Cerpen Profesor Sastra karya Eko Darmoko mengkritik dinamika kekuasaan dan kritis identitas dalam dunia pendidikan dan sastra. Masalah yang diangkat meliputi penyalahgunaan kekuasaan oleh Profesor Jaka Bondet untuk keuntungan pribadi, krisis eksistensial, dan kebutuhan akan pengakuan di usia tua, kesepian yang mendorong pencarian perhatian di media sosial, serta kritik terhadap budaya pansos yang memanfaatkan pengaruh untuk mendapatkan kehormatan sosial. Cerpen ini menggambarkan bagaimana upaya berlebihan untuk memperhatikan eksistensi dalam merusak hubungan sosial dengan gaya satir dan tajam, relevan sebagai refleksi tentang dinamika sosial dalam masyarakat modern. Baik, mungkin cukup sekian saja presentasi analisis cerpen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.